Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Nilasari dari NIM 07012823281153. Kelas E Indralaya. Yang terhormat Ibu Alvina Septiani, SHP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas materi RPS 1 Ruang Lingkup Keuangan Publik. Ruang lingkup keuangan publik adalah seluruh aspek yang terkait dengan bagaimana pemerintah beserta lembaga-lembaga di bawahnya memperoleh dan membelanjakan dananya. Hal ini mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada bagaimana pemerintah melakukan mobilisasi sumber-sumber pendanaan untuk membiayai tugas-tugasnya baik melalui pemungutan berbagai jenis pajak, pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara dari sumber bukan pajak maupun melakukan pinjaman. Yang kedua, ada bagaimana pemerintah konsep mengelola keuangan negara membelanjakan dananya yang menyangkut kemana dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan apa dana itu dibelanjakan, berapa besarnya, dan sebagainya. Yang ketiga, pengaruh-pengaruh dari kedua hal tersebut terhadap perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Lalu, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu ada tugas negara dalam perekonomian. Peran penting negara dalam perekonomian dapat dikategorikan ke dalam 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi alokasi, yang dimana pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang disediakan oleh sektor swasta atau penyediaan tidak optimal jika diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Hal ini termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Lalu yang kedua itu ada fungsi distribusi, yang dimana pemerintahan berperan dalam mendistribusikan pendapat secara lebih adil melalui kebijakan perpajakan dan pengeluaran publik, guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada fungsi stabilisasi, yang dimana pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Nah, ketiga fungsi ini bertujuan untuk memastikan perekonomian berjalan efisien, adil, dan stabil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, ada juga perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintahan dan non-pemerintahan, atau biasanya disebut dengan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Nah, di sini organisasi sektor publik dan sektor swasta memiliki peran yang berbeda dalam sistem ekonomi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan. Sektor publik seperti pemerintah memiliki fokus utama pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan umum. Sebaliknya, sektor swasta berorientasi pada pencapaian keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Nah, perbedaan tujuan ini menyebabkan adanya perbedaan signifikan dalam pola mekanisme pengelolaan keuangan ke antara keduanya. Nah, di sini yang pertama itu ada keuangan sektor publik, yang dimana pada sektor publik ini, terutama pemerintahan, pengelolaan keuangan lebih kompleks karena dipengaruhi oleh faktor politis. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan, maupun kebutuhan strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintahan mengandalkan anggaran negara yang disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara. Lalu yang kedua itu ada keuangan sektor swasta, yang dimana pada sektor swasta ini pengambilan keputusan keuangan sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yang dimana manajemen dalam organisasi swasta menggunakan pendekatan yang terukur dan strategis untuk mengalokasikan sumber daya dengan tujuan utama untuk memaksimalkan laba. Proses ini dimulai dengan penyusunan anggaran berdasarkan program
atau rencana bisnis yang telah ditentukan. Lalu, anggaran pemerintah ini dirancang untuk mencakup berbagai kebutuhan pengeluaran yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga investasi sosial. Pengeluaran ini didanai dari berbagai sumber, termasuk pajak, restribusi, pinjaman luar negeri, dan hasil kekayaan negara yang dipisahkan. Pemerintah harus melakukan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan baru untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas negara. Nah, dalam pengelolaan anggaran ini, pemerintah menghadapi tantangan unik seperti memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Anggaran yang disusun harus mencerminkan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat, sehingga peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola keuangan menjadi lebih kompleks dibandingkan sektor swasta. Selain itu, keputusan keuangan dalam sektor publik seringkali melibatkan proses politik seperti pembahasan dan persetujuan oleh legislatif yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas implementasi kebijakan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari materi RPS pertama, yaitu Ruang Lingkup Keuangan Publik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.